Halo, assalamualaikum. Kali ini saya mau bikin donat yang montok-montok dan menul-menul seperti ini, teman-teman. Caranya mudah. Saya akan menggunakan metode autolisis. Kalian mesti baru tahu ya metode apa ini. Metode ini sangat mudah sekali. Kalian gak perlu capek-capek ngulen, karena cukup diulen beberapa menit aja udah kalis. Donatnya kayak squishy, empuk banget. Bahkan saat diremas dia bisa kembali ke bentuk semula. Teksturnya empuk dan juga lembut. Penasaran gimana metode autolisis ini? Tonton videonya sampai selesai. Pertama, saya akan campurkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 20 sendok makan. Kalian bisa menggunakan resep andalan kalian sendiri dengan 5 sendok makan tepung terigu serbaguna atau tepung terigu segitiga. Selanjutnya 3 sendok makan munjung gula pasir. Jadi bahan kering ini akan kita campur terlebih dahulu. 1 sendok makan susu bubuk. Bahan kering kecuali ragi ya. Aduk semua bahan kering ini hingga tercampur rata. Setelah itu, masukkan 1 butir kuning telur dan 17 sendok makan air. Tapi saya akan sisakan 2 sendok makan untuk melarutkan ragi instannya. Kita aduk semua bahan ini sampai tercampur rata aja. Tidak perlu sampai kalis. Cukup dia tercampur rata dan jadi bahan kering dan bahan cairnya sudah menyatu. Uleni dengan tangan yang sudah dicuci bersih sampai semua bahan ini menyatu. Oke, seperti ini teman-teman, ini udah cukup. Ulenya gak perlu lama. Nah, teksturnya masih kasar banget ya, belum kalis. Nah, metode autolisis ini yakni metode yang memanfaatkan waktu jeda adonan agar dia membentuk struktur gluten dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu capek-capek nguleni sampai tangan kita pegel ya. Ya, kita fermentasi atau kita biarkan selama 8 jam. Ini saya biarkan selama 8 jam teman-teman. Kita uleni sebentar, kira-kira 1 menit untuk melihat ya teksturnya seperti apa sih setelah didiamkan selama 8 jam. Nah, dia itu udah kalis. Sekarang waktunya kita melarutkan 1 sendok teh ragi instan dengan sisa air, yaitu 2 sendok makan sisa air yang udah kita sisakan tadi. Dilarutkan seperti ini, kemudian kita campur ke dalam adonannya. Oke, aduk-aduk pertama kali dengan menggunakan centong seperti ini ya teman-teman, karena dia lembek. Tapi kita akan teruskan dengan menggunakan tangan yang sudah bersih. Ini saya uleni dengan tangan kira-kira 1 menit sampai bahan dari ragi instan ini tercampur ke dalam adonan sampai dia lembek seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan full margarin. Kira-kira ini 30 graman ya kalau ditimbang. Oke, kita akan uleni lagi. Ini teksturnya masih sangat lembek. Jangan khawatir karena emang seperti itu. Ini bukan karena adonannya terlalu banyak air atau kelemesan ya. Karena emang seperti itu kalau belum kalis. Lanjut, kita akan uleni kira-kira 5-7 menit. Tapi pertama-tama kita beri minyak di telapak tangan dan di alas kerja kita supaya tidak lengket. Uleni terus dengan menggunakan telapak tangan. Nah, seperti ini. Telapak tangan didorong-dorong seperti ini teman-teman. Oke, seperti gerakan mencuci pakaian ya. Sama sesekali dibanting-banting. Ini bermanfaat sekali loh dibanting-banting ini ya. Bisa membuat adonan itu lebih cepat kalis. Kemudian kita akan beri aja waktu 5-7 menit. Kan biasanya kalau kita
nguleni dari awal lagi dicampur kan bisa sampai 15 menit, 20 menit. Ini cukup 5 menit sampai 7 menit aja udah kalis elastis seperti ini teman-teman. Nah, permukaan adonannya bener-bener mulus tau. Nah, mulus banget, nggak lengket di tangan. Yang tadinya banyak banget sekarang udah mulus di bentangan seperti ini. Wow, nggak gampang sobek, kalis elastis. Udah cukup. Sekarang kita akan bulatkan dan kita akan bagi adonan ini menjadi beberapa bagian. Saya akan membaginya. Oke, saya timbang per 30 gram. Untuk ukurannya sesuaikan dengan selera ya. Karena saya pengen bikin yang kecil-kecil, jadi saya timbang 30 gram. Oke, seperti ini bagi adonan menjadi beberapa bagian, masing-masing 30 gram. Sekarang waktunya kita rounding. Seperti ini, ambil satu dari yang pertama kali kita bagi ya. Jadi wajib banget kalau di roti atau donat kita itu mengurutkan dari yang pertama kita treatment atau kita kerjain dulu tuh harus urut. Lumuri dengan tepung terigu, bisa tepung terigu protein tinggi atau sedang boleh. Rounding sampai semua bagian adonan ini terbulatkan. Oke, semua ini udah urut ya. Jadi 16 yang terakhir kecil. Kita istirahatkan agak lama, mengistirahatkan selama 30 menit. Jadi lebih lama daripada yang biasanya cuma 10 menit. Dan kita bulatkan seperti ini aja teman-teman. Karena kecil ya. Jadi biar gak buang tengahnya, kita lubangin dengan jari yang udah dilumuri dengan tepung. Terus di rounding seperti ini. Nah, usahakan sesimetris mungkin supaya nanti white ringnya bisa ketebalannya sama. Kalau nggak simetris biasanya ketebalannya kurang. Ada yang tebal, ada yang tipis gitu ya teman-teman ya. Oke, rounding usahakan simetris, bulat simetris. Oke, lakukan sampai semua terbulatkan, kemudian kita istirahatkan selama 45 menit. Nah, sebelum proses pengistirahatan selesai, panaskan minyak selama 15 menit dengan api yang kecil. Wajib banget teman-teman, karena kita tidak mau menunggu lagi ya donat kita untuk di proofing. Ini udah menul-menul banget. Nah, ciri kalau adonan udah pas proofingnya, kalau dipencetin dia kembali ke bentuk semula. Terus kalau diangkat ringan, jadi pas banget. Ini udah 80% adonannya mengembang. Nanti dia akan mengembang lagi saat kita akan goreng. Oke, kita goreng dengan menggunakan api kecil seperti ini. Gampang banget ya teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya nggak sempet ngerjain donat dalam satu kali waktu, jadi bisa gunakan cara ini. Setelah donat masuk minyak panas, segera dibalik. Supaya apa? Supaya tidak timbul jerawat pada donat atau gelembung udara yang besar gitu ya pada donat. Dibalik, langsung nanti sekali lagi kita balik. Oke, seperti ini. Jadi donat dengan metode autolysis menurut saya ini lebih praktis ya. Karena ya itulah, buat saya yang punya anak kecil yang jeda waktunya itu tidak bisa diperkirakan ya, kadang anak tidur, kadang enggak. Jadi saya menggunakan metode ini, pas dia lagi tidur saya ngulenin. Nanti saya tunggu 8 jam, dia tidur lagi, saya kerjain lagi. Seperti itu teman-teman. Gimana kalian tertarik dengan metode ini? Metode ini gak kalah dengan donat yang biasa kita buat dengan metode yang langsung dicampur ya. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.